Sedulurku di seluruh penjuru Nusantara, pernahkah panjenengan merasa segala laku sudah dijalani? Kerja keras sudah menjadi santapan sehari-hari. Doa pun tak henti dipanjatkan, namun hidup terasa berat. Rezeki seakan terhalang dinding tak kasat mata. Anda mungkin menyalahkan nasib atau merasa usaha Anda kurang. Tapi bagaimana jika saya katakan padamu, penghalang terbesar itu bukanlah takdir. Bukan pula kurangnya usahamu, melainkan orang-orang yang Anda sebut sebagai kanca, sebagai teman. Dalam episode kali ini, kita akan menyingkap sebuah rahasia besar dari kitab Primbon kuno, sebuah siklus laku yang wajib dijalani, terutama bagi para pemilik weton wage. Apa sejatinya weton wage dengan segala kekuatan gaib yang tersembunyi di dalam dirinya? 4 jenis teman yang menjadi racun gaib, dan 4 jenis teman yang justru menjadi magnet keberuntungan. Lalu cara laku tirakat untuk memutus rantai pergaulan yang salah, dan juga membangun kembali lingkaran hidup yang penuh berkah. Ini bukan wejangan biasa, ini kunci untuk memahami takdir. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kasepuhan Luhur Raja Mantra. Sebelum kita menyingkap tabir gaib ini lebih dalam, saya mengajak panjenengan sekalian untuk menekan tombol subscribe-nya. Dengan begitu kita akan terus terhubung dalam satu frekuensi, mengkaji warisan luhur poro sepuh. Mari kita mulai babakan inti ini. Mohon menyimak dengan seksama. Babakan 1, memahami kodrat gaib weton wage. Sedulur, mereka yang lahir di bawah naungan wage seringkali terlihat kalem, pendiam, bahkan dianggap biasa saja. Namun jangan tertipu oleh air yang tenang. Di Primbon Jawa, energi weton wage itu diibaratkan seperti banyu ing padasan atau air di dalam bejana suci, jernih, menenangkan, dan memiliki kekuatan untuk menyucikan. Namun, sifat air ini sangat mudah terpengaruh oleh wadahnya. Jika wadahnya retak, kotor, atau beracun, maka kesucian air itu akan sirna. Di dalam diri seorang waga bersemayam kekuatan doa yang tajam, intuisi yang laksana panah pasupati, dan perasaan yang begitu halus. Mereka bukanlah tipe pendendam, namun sekali hati mereka terluka oleh pengkhianatan, luka itu akan membekas menjadi sengkala yang sulit dihilangkan. Tidak bagi dirinya, tapi bagi yang melukai. Inilah daya tarik gaib mereka, memancarkan aura nyaman yang membuat orang lain betah di dekatnya. Namun aura ini pula yang seringkali mengundang iri dan dengki dari jiwa-jiwa yang kotor. Maka dari itu, bagi seorang waga, memilih teman bukanlah urusan sosial semata. Ini adalah urusan spiritual, urusan menjaga kesucian wadah takdir mereka. Salah memilih wadah, hidupnya bisa jungkir balik. Tapi jika ditempatkan di bejana emas, ia bisa menjadi sumber kehidupan bagi semesta. Babakan 2, racun gaib 4 teman perusak takdir. Sekarang dengarkanlah baik-baik. Kita para leluhur telah memberi peringatan keras. Ada 4 jenis teman yang wajib dihindari oleh weton wage, karena mereka adalah wabah penyakit bagi energi kehidupan wage. Pertama, si pengkhianat janji. Bagi wage, kepercayaan adalah sebuah sabda suci. Energi spiritual mereka dibangun di atas pondasi kejujuran dan amanah. Ketika mereka berteman dengan orang yang suka menyepelekan janji, yang ucapannya tidak bisa dipegang, maka pondasi spiritual wage akan retak. Energi mereka bocor. Pengkhianatan kecil sekalipun akan menyeret waga ke dalam pusaran kesialan yang berkepanjangan. Ingat, janji adalah sumpah gaib. Kedua, si penyebar energi suram. Energi wage itu laksana spons sangat mudah menyerap. Jika setiap hari telinga mereka dijejali dengan keluhan dan energi negatif, maka aura cerah mereka meredup. Mereka akan ikut terhisap ke dalam pusaran energi negatif itu. Rezeki itu menyukai energi yang terang dan penuh syukur. Jika lingkunganmu dipenuhi orang yang hanya bisa mengeluh, bagaimana mungkin Dewi Keberuntungan mau singgah? Ketiga, si serakah penghisap berkah. Rezeki seorang wage itu unik.
Terkadang datang tiba-tiba seperti hujan di musim kemarau, terkadang harus ditunggu dengan laku prihatin. Energi rezeki ini sangat murni jika Wage bergaul akrab dengan orang yang tamak, serakah, dan hanya memikirkan keuntungan pribadi. Maka kemurnian energi rezeki Wage akan ternodai. Keberuntungan itu akan hilang begitu saja seakan-akan sirna ke sapu angin. Orang serakah membawa aura panas yang membakar ladang rezeki di sekitarnya. Keempat, si pendengki berhati gelap. Inilah racun yang paling berbahaya. Wage itu adalah magnet alami bagi para pendengki. Sifat mereka yang tenang namun mempesona seringkali membuat orang lain iri tanpa alasan. Jika Wage tidak waspada, teman terdekatnya sendiri bisa menjadi penghambat rezekinya. Iri hati itu adalah santet yang bekerja perlahan, menggerogoti dari dalam. Ia tidak terlihat namun dampaknya nyata. Rezeki yang seharusnya datang menjadi terhalang. Usaha yang seharusnya berhasil menjadi gagal. Sedulurku, salah memilih teman bagi Wage ibarat membuka pintu rumah untuk maling masuk dan menjarah seluruh harta benda. Babakan 3, kunci rezeki. 4, teman pembawa berkah. Primbon Jawa menyebutkan ada beberapa karakter yang energinya selaras. Pertama, sang penjaga ketenangan, lahir Pon atau Legi. Dalam siklus weton, Pon dan Legi memiliki energi yang mampu menyerap dan menetralkan aura negatif. Ketika Wage yang mudah resah berada di dekat mereka, ia akan merasa lebih tenang dan damai. Jika hati tenang, pikiran jernih, maka jalan menuju kemakmuran akan terlihat jelas. Kedua, sang cermin kejujuran. Wage akan damai saat bersama orang jujur dan hidup dalam laku prasaja. Orang sederhana tidak memiliki ambisi licik. Bersama mereka, jalan spiritual Wage akan semakin mantap dan rezeki akan mengalir laksana air dari mata air pegunungan. Ketiga, sang sahabat spiritual. Wage terlahir dengan energi doa yang kuat. Kekuatan ini akan berlipat ganda jika memiliki sahabat yang juga rajin dalam laku spiritual. Doa yang dipanjatkan bersama akan menciptakan pagar gaib yang kokoh, melindungi dan membuka pintu rezeki dari arah yang tak terduga. Keempat, sang pemantik semangat. Sifat Wage yang kalem membuatnya terjebak di zona nyaman. Ia butuh pemantik, seorang teman pekerja keras yang semangatnya menyala, akan menularkan api perjuangan kepada Wage. Energi kerja keras dari temannya itu mendorongnya untuk mencapai hal-hal besar. Dengan teman-teman seperti ini, Wage ibarat pohon beringin yang disirami air suci setiap hari. Akan tumbuh subur, akarnya kuat, dahannya menaungi banyak orang, dan buah rezekinya melimpah. Babakan 4, siklus laku pemutus sengkala. Lantas, bagaimana jika panjenengan terlanjur berada dalam lingkaran yang salah? Jangan putus asa. Langkah pertama, laku paniten. Duduklah dalam hening, pejamkan mata. Ingat kembali satu persatu teman dalam lingkaran Anda. Rasakan dengan hati nurani. Setelah berinteraksi dengannya, apakah energi Anda terasa terkuras atau justru bertambah? Hati nurani tidak pernah berbohong. Tandai mana teman yang menjadi sumber dan mana yang menjadi benalu. Langkah kedua, laku pembatasan. Setelah tahu siapa yang menguras energi Anda, mulailah membuat batasan. Kurangi intensitas pertemuan. Jangan lagi menceritakan rahasia dan rencana besar Anda pada mereka. Jaga jarak energimu. Ini adalah cara untuk melindungi wadah takdir Anda dari keretakan. Langkah ketiga, laku pamungkas. Mulailah secara sadar membangun lingkaran baru yang positif. Laku ini butuh ketegasan dan keberanian. Melepaskan satu teman beracun terasa lebih berat daripada mengangkat beban 100 kilogram. Namun, ini harus dilakukan demi masa depan Anda. Sedulurku, sahabat bukan sekadar teman bercanda tawa. Mereka bisa menjadi kunci pembuka pintu rezeki atau sebaliknya, menjadi gembok yang menguncinya rapat-rapat. Ingatlah selalu pesan luhur dari para leluhur Jawa.
Sop siro sopo ingsun, konco becek konco sing maringgi urip. Semoga wejangan ini bermanfaat dan bisa menjadi penerang di kala gelap. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.